Nah, ini udah kelihatan, Pak? Kelihatan ada, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai tahapan kalam, ya. Ini ada Pak Ari, saya ulang kembali, ya. Jadi dalam metode Yasir, ya, jumlah itu saya bagi menjadi 3, atau kalimat itu saya bagi menjadi 3. Yang pertama namanya jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, mana fi'ilnya? Contoh, koma Zaidun. Komanya adalah fi'il. Ya, zahaba Zaidun ilal madrasati. Zahabanya adalah fi'il. Iza tadayyantum, izanya huruf, tadayyantumnya ini adalah fi'il. Maka kalimat itu disebutlah kalimat fi'liyah. Namanya al-jumlatul fi'liyatu. Artinya adalah kalimat-kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, sekarang yang kedua, yaitu namanya jumlatul ismiyah atau al-jumlatul ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Nah, maka kemudian dia ada namanya adalah al-jumlatul ismiyah. Mana isimnya? Zaidun qama. Zaidun yazhabu ilal madrasati. Wallahu ghaniyun halim. Wa-nya huruf, Allahnya isim. Nah, itu namanya adalah jumlah ismiyah. Yang ketiga, ada namanya adalah al-jumlatu bi awwalin nawasi. Nah, ini yang berbeda di metode-metode lain. Di dalam metode Yasir ada namanya al-jumlatu bi awwalin nawasi. Apa itu? Jumlah yang diawali dengan nawasih namanya. Ya, namanya adalah nawasih. Apa Ustadz nawasih itu? Nawasih itu adalah berada di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dan yang terakhir nanti ada namanya zonna wa akhwatuha. Nah, ini namanya adalah nawasi. Ya. Kolom 1 dan kolom 2 yaitu kana dan kada, ini termasuk fi'il. Kalau dia termasuk fi'il, ya, maka seharusnya dia mengikuti rumusan yang fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Gitu. Tetapi dengan adanya dia nawasih ini, maka dia tidak mengikuti rumusan yang jumlatul fi'liyah. Gitu. Berikutnya yang kolom 3 dan kolom 4 ini termasuk huruf. Gitu. Jumlah fi'liyah, kembali ke atas, jumlah fi'liyah itu minimal strukturnya adalah fi'il dan fa'il. Subjek dan predikat.
Kalau dia jumlah ismiyah, ya strukturnya itu adalah mubtada dan khobar, subjek dan predikat. Gitu. Namun apabila dia posisinya ada di jumlah bi awalin nawasi, maka isinya adalah isim titik-titik plus khobar titik-titik. Apa maksud isim titik-titik dan khobar titik-titik? Bila diawali dengan kana, maka nyebutnya adalah isim kana. Bila diawali dengan kada, maka namanya isim kada. Bila diawali dengan la'alla, maka isim la'alla. Bila diawali dengan inna, maka nyebutnya isim inna. Bila dia diawali dengan lana filil jinsi, maka dia termasuk menjadi isim la. Nah, itu dia bedanya di situ. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami sampai jelas Ustaz, cuman yang di bawah tadi zona apa yang paling bawah itu sama bawah. Ya, itu zona wa akhwatuha ini di kolom enggak ada, dia hanya masuk dengan nawasih aja, Pak. Itu ini di kolom enggak ada. Itu. Contohnya apa, Ustaz? Zona contohnya nanti di apa ini ada nih. Wa ma azunnu nih. Ya, nih azunnu ini. Nanti contohnya ada di sini Pak Ari. Kita masuk di contoh ayat Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Nih. Ya. Ya, masuknya di sini. Nanti yang khusus zona saya kasih sendiri saat ini, saat mengi'rab. Tapi dari jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan jumlah biawalin nawasi, kira-kira ini bisa dipahamin. Oh, Ustaz. Oke. Sekarang, ya, jumlah fi'liyah sudah menentukan fi'il fa'il, sudah, insya Allah sudah paham. Mubtada khobar. Nah, sekarang coba diperhatikan, kita masuk jumlah ismiyah. Ya. Jumlah ismiyah dari mubtada dan khobar. Jadi namanya mubtada dan khobar. Syarat untuk menjadi mubtada, dia adalah al-ma'rifat. Ya. Maka kita lihat di sini contohnya awalnya. Muhammadun. Ma'rifat bukan? Ma'rifat. Hunna. Ma'rifat bukan? Ma'rifat. Zalika. Ma'rifat bukan? Ma'rifat. At-tilmizatu. Ma'rifat bukan? Ma'rifat. Allazina. Ma'rifat bukan? Muhammadun. Ma'rifat. Nisa'ukum. Ma'rifat. Pertanyaannya habis itu, Ustadz, ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu ini. Isim alam, nama orang. Isim domir, pengganti, ya,
Isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, isim yang berawalan al, ya, dan mudhof ilaih. Ini tapi ada syaratnya mudhof ilaih. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mudhof ilaihnya harus ma'rifat. Jadi mudhof ilaihnya itu minimal harus ma'rifat yang ini. Al, isim mausul, isim isyarah, isim domir, atau isim alam. Bila mudhof ilaih, bila mudhof ilaihnya itu tidak ma'rifat, maka dia tidak termasuk ma'rifat. Maksudnya gimana sih, Ustaz? Bu Retno mau nanya nih, maksudnya gimana sih, Ustaz? Bu Retno, Bu Hera, dan Bu Devi. Di sini. Jadi maksudnya adalah, contoh umpamanya, dulu kita belajar mudhof ilaih, itu ada nakiro ketemu dengan domir. Nakiro ketemu dengan al-ma'rifat. Nakiro ketemu dengan nakiro. Pertanyaannya, domir itu ma'rifat bukan? Ma'rifat. Ma'rifat. Jadi sebenarnya, ya kan, yang disebut mudhof ilaih itu cuman ini, yang nakiro ma'rifat sama nakiro. Tapi kenapa domir kita masukkan? Karena apa? Karena untuk mempermudah saja. Sebenarnya nakiroh ma'rifat itu sebenarnya sudah lengkap. Tidak perlu lagi ada nakiroh domir. Tapi karena di Al-Quran itu sering ketemunya domir, nakiro, domir, maka kemudian kita buat saja nakiro domir supaya lebih cepat dipahami. Nah, contoh umpamanya, ya, nakiro domir itu contohnya yang nisa ukum. Contohnya ini nisa ukum. Ya. Nisa ukum. Yang nakiro al-ma'rifah contohnya umpamanya babu al-fasli. Nakiro contohnya umpamanya sab'u sama watin. Nakiro. Uang itu, halo. Ya. Jadi yang disebut ma'rifat itu adalah apabila mudhof ilaihnya itu termasuk ma'rifat. Itulah maka kemudian dia disebut al-ma'rifat. Yang kedua, syarat untuk menjadi mubtada itu boleh nakiro. Jadi apabila kalimat di awal itu isim dan dia bentuknya adalah al-ma'rifat, pastikan bahwa dia itu adalah mubtada. Ustaz, boleh nggak nakiro? Boleh nakiro. Nakiro itu boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu diawali huruf istifham. Nih. Boleh nakiro menjadi jumlah menjadi mubtada itu boleh. Gitu. Ya. Nakiroh menjadi mubtada itu boleh, tapi punya syarat. Syaratnya apa? Diawali huruf istifham. Mana contohnya? Ini. Arojulun
Ya, contohnya ini. Rojulun. Nah, nih. Nakiro bukan? Nakiro. Nakiro. Boleh dia menjadi mubtada apabila diawali dengan huruf istifham. Mana huruf istifhamnya? A. Boleh nggak kalau kemudian di sini A-nya diganti hal? Boleh. Boleh, karena hal juga adalah huruf Istifham. istifham. Ar-rajulun fil masjid. Nah. Maka nakiro boleh menjadi mubtada. Kedua, nakiro boleh menjadi mubtada apabila dia memiliki sifat atau memiliki naat. Mana contohnya? Contohnya adalah mar'atun. Nakiro bukan? Kiro. Nakiro. Ya. Ada naatnya. Solihatun. Solihatun. Jadi menerjemahkannya adalah wanita yang soleh itu, gitu. Wanita soleh itu, wanita yang soleh itu, wanita yang soleha itu, gadis yang soleha itu, gitu. Amamal fasli, berada di depan kelas. Jadi mubtada itu bisa dikatakan wajib al-ma'rifat. Gitu. Wajib al-ma'rifat. Ustadz, nakiro boleh enggak? Boleh, tapi punya syarat. Apa syaratnya? Diawali huruf istifham dan memiliki sifat atau naat. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ya Allah, Ustaz. Kenapa Bu dia? Kan kalau di depan Ustaz pinter. Baru yang ketiga, mubtada itu boleh namanya adalah masdar muawwal. Ya, dia masdar yang didahulukan. Gitu. Muawwal. Apa? Yaitu gini aja. Masdar muawwal itu adalah apabila ada huruf masdariyah an, ya. Apabila ada huruf masdariyah an bertemu dengan fiil mudore. An ini termasuk namanya adalah harfun nawasib. Harfun nawasib. Mana contohnya? Contohnya ada di sini. Nih an. Ya. An ini adalah harfu nawasib. Karena dia harfu nawasib, makanya di sini menjadi fiil mudhore mansub. Fiil mudhore mansub. Apa ciri mansubnya Bu dia? Mansubnya ada an. Enggak, ciri wa alamatun nasbihi apa? Wa alamatun nasbi mahalli. Tahu kan? Fi mahalli nasbin, fi mahalli. Fi'lun mudhari mansubun. Wa alamatun nasbihi. Wow, itu bukan Ustaz. Nasbihi al-wawu. Hazfun nun. Hadfun nun ya subhanallah. Ya, Wawunya apa? Wawunya jadi oh jamaah itu. Wawunya waw jamaah jadi fa'il. Tadinya adalah tasumuna.
Ya kan? Ya. Karena ada an, maka nyebutnya menjadi antasumu. Hilang nunnya. Wawunya tetap menjadi Fa'il. fa'il. Jadi an ini dia masih masuk fungsi nawasib, tetapi ini namanya adalah huruf masdariyah. Huruf Masdariyah. masdariyah. Nah, ketika ada huruf an, dia termasuk masdariyah, punya fungsi harfun nawasib, maka menjadilah antasumu. Inilah yang disebut namanya masdar muawwal. Maka dia fi mahalli raf'in Mubtada. mubtada. Lanjut. Ustaz, maaf Ustaz. Maaf Annya. Ustaz. Iya, Pak. Iya, itu kan masdar muawal tadi itu pengertiannya masdar yang diawalkan. Nah, dari cerita yang tadi itu Ustaz, apanya ya yang diawalkan, apanya yang masdar gitu Ustaz ya? Yang Apanya yang dimasdarkan? Jadi masdar di awal itu ini yang antasumu ini itu kan maknanya adalah kalian berpuasa. Gitu kan? Tasumu kan? Kalian sedang berpuasa. Iya, sedang berpuasa. Nah, dia dijadikan masdar. Kalian puasa. Bisa dijadikan masdar. Jadi, contoh gini. Soma yasumu Sauman. sauman atau siaman. Nah, gitu ya. Nah, yang dikatakan masdar itu adalah sauman atau siaman ini. Tapi di sini ada makna kalian. Berarti antasumu ini maknanya setara seperti masdar. Ya. Maknanya setara seperti masdar. Apa itu? Yaitu saumukum atau siamukum. Nah, gitu. Jadi dia bisa dimasdarkan. Maka dia namanya adalah masdar muawwal. Bentuknya dia fiil, maknanya adalah masdar. Gitu. Jadi memaknakan ini itu bukan seperti fiil, tapi memaknakannya menjadi masdar. Kalau secara fiil, maka ini maknanya adalah hendaklah kalian berpuasa, gitu kan? Sebenarnya ini maknanya adalah puasa kalian. Nah, itu namanya masdar muawwal. Gitu. Puasa kalian itu khairun, baik, lakum, bagi kalian. Tapi Ustadz, kita mau menandakannya itu masdar muawwal itu gimana gitu ya? Masdar muawwalnya itu gimana? Masdar muawwal ya an saja. Huruf an-nya saja ini. Bertemu dengan fiil mudhari. Gitu. Jadi berlakunya hanya an saja. Tapi perlu diketahui bahwa huruf masdariyah itu ada anna, ada ma, ada kai, ada lau. Ini huruf masdariyah. Tapi untuk menjadi dia nanti masdar muawwal, ya,
itu hanya annya harfun nawasib. Nawasib. Hanya Terus kalau yang lain gimana Ustaz? Yang an, ma, ki, lau. ini enggak menjadi masdar muawal. Jadi huruf masdaria saja. Ya. Oh, Betul. jadi khusus yang an masdar muawal, yang lain masdaria. Iya, itu namanya huruf masdaria saja. Ini saya letakkan di sini supaya kita bisa memahami huruf masdaria itu apa saja sih. Jadi kalau kemudian nanti ayahanda dan ibunda ketika baca buku-buku kitab-kitab i'rab, ketika ada anna, wih, dia kok harfun masdaria ya, bukan inna wa akhwatuha gitu. Iya, dia namanya huruf masdariyah juga. Dan dia punya fungsi seperti inna wa akhwatuha gitu. Kai juga begitu, punya makna apa? Masdariyah, tetapi dia punya fungsi seperti harfu nawasib. Gitu. Itu namanya huruf masdariyah. Namun untuk menjadi masdar muawal itu adalah huruf annya saja. Dan selalu diikuti dengan fi'il mudhari ya, Ustaz. Diikuti dengan fi'il mudhari. Selain bukan fi'il mudhari berarti bukan masdar muawal ya, Ustaz. Bukan masdar muawal. Nah, jadi inilah yang menjadi syarat untuk mubtada. Jadi bisa kita katakan begini, mubtada itu wajib al-ma'rifat. Boleh Ustadz nakiro, boleh nakiro, tapi punya syarat. Gitu. Boleh nakiro, tapi punya syarat. Gitu. Dan yang ketiga namanya adalah masdar muawwal. Masdar muawwal seperti tadi, annya saja. Terus Ustadz, khobarnya mana? Khobarnya itu boleh apa saja. Ya, boleh apa saja. Apa sajanya itu apa? Apabila dia bentuknya tunggal atau mufrad, ya, bentuknya tunggal, berarti dia berupa apa? Berupanya bisa nakiroh, bisa ma'rifat. Sekarang Rasulu, ini jadi apanya nih? Rasulun mana sih? Untuk pilih. Rasulun. Enggak, kalau Muhammadnya ini menjadi mubtada, Rasulunya jadi apa? Khobar. Jadi Jadi khobar. khobar mubtada. Ya kan? Namanya khobar mubtada. Allahnya jadi apa? Allahnya Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Benar Pak Ari. Ya. Pinter. Mudhofun ilaih. Ya. Rasul itu juga mudhaf dong berarti. Iya, Rasulnya jadi posisinya jadi mudhof. Karena nakiro. Gitu. Kalau digabungkan dia Rasulullahi, itu namanya mudhof Penilai. ilaih. Idofah ya. Iya, idofah Allahnya ini, apa Rasulnya ini idofah. Ya. Sekarang hunna al-muslimatu. Ya. Pertanyaannya, mana mubtadanya? Hunna. Ya. Khobarnya? Al-muslimati. Al-muslimatu. Ini khobarnya. Bentuknya apa? Ismiyah. Iya, benar. Mufradnya bentuknya? Mufradnya Hunna. Nakiro atau al-ma'rifat? Ma'rifat. Al-ma'rifat. Ya. Biasanya yang al-ma'rifat ini biasanya kalau mubtadanya domir dia. Biasanya kalau dia mubtadanya domir gitu ya, baru kemudian ketemu tuh
khobarnya adalah al-ma'rifat. Tapi kebiasaannya, ya, khobarnya itu adalah nakirah. Gitu. Kebiasaannya khobarnya itu nakirah. Jadi kebalikan dari mubtada. Kenapa? Buku-buku penuh coretan. Berikutnya Ada, emang kakak. adalah Boleh, bentuknya dikasih jumlah. bukan spray aja digelukis deh. Kalau bentuknya jumlah ada dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Gitu. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Baru berikutnya yang ketiga namanya sibahul jumlah. Ya, namanya adalah sibahul jumlah. Apa itu sibahul jumlah? Sibahul jumlah itu menyerupai kalimat tetapi dia bukan kalimat. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua kata. Apa saja itu? Yaitu jar majrur, harfu jarrin. Jadi sibah jumlah itu ada dua. Jar majrur dan zorof. Ya, ini. Sekarang zalika kitabun. Zalikanya jadi apa? Mubtada. Ada. Kitabunnya jadi apa? Khobar. Khobarnya bentuknya apa? Khabar mubtada. Nakiro. Betul. Nakirah. Ya, bentuknya dia mufrad, Nakirah. nakiro. Ya, sekarang at-tilmizatu jamilatun. Mana mubtadanya? Begitu. Al-Ilmizat. Mana khobarnya? Jamilatun. Jamilatun. Bentuknya Nakirah. nakiro. Muhammadun qama. Mana mubtadanya? Madun. Muhammadun. Mana khobarnya? Om. Qama. Bentuknya apa? Ma'rifat. Hah? Pak ya. Fi'il. Koma. Fi'il. Bentuknya adalah jumlah fi'li. Jumlah. Ya. Fi'liyah. Nyebutnya gimana? Coba. Kalau koma, mengirobnya gimana? Koma. Fi'il. Madi. Fi'il madi. Mabniun. Ala fathi. Alal fathi. Mana fa'ilnya? Fa'il dhamirul mustatir. Betul. Fa'ilnya Mustatir. mustatir. Takdiru. Setiap ada fi'il sama fa'il, itu namanya jumlah Fi'liyah. Fi'liyah. Maka disebut di sini. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Gitu ya. Jadi wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli Rof'in. rof'in khobar mubtada. Jadi bentuk khobarnya apa? Berupa jumlah. Berarti dia masuknya di sini. Gitu. Kira-kira bisa pahamin? Insya Allah, Ustaz. Allah, Ustaz. Hebat. Nah, terus Pintar. Itu boleh nggak kami minta ininya karena beda sama yang sebelumnya. oh iya betul. Nanti saya kirim Bu Retno. Allahu Akbar. Ya, nanti saya kirim. Ya, makasih. Kira-kira sampai sini nih paham ya? Ntar dulu Ustaz, ditulis dulu. Jadi saya ini tadi saya kirim ke
ke Pak Sur. Saya lagi buat aplikasi Android untuk metode Yasir. Ya, tapi belum lengkap. Saya masih uji-uji coba. Nanti kalau sudah lengkap, baru saya masukkan lisensi supaya nanti di Play Store ada. Gitu. Jadi aplikasi metode Yasir itu saya mau taruh buku metode Yasir semua ada di situ dari A sampai Z. Kemudian setiap kolom-kolomnya itu ada videonya. Jadi nanti kalau Bunda klik kolom 1 gitu, saya nyanyi di situ. Gitu ya. Ya Ustadz, sudah saya buka tadi, saya udah coba, udah bagus lah. Tinggal ini ya. Penyusunannya ya. Iya. Udah bisa dibuka tadi Ustadz. Kalau nanti pencet kolom 2, saya langsung nyanyi di situ. Jadi kalau nanti Bunda punya aplikasi metode Yasir, jangan bosen ya dengerin saya nyanyi. Ya, nggak bisa. Nanti dengerin. Ada juga aplikasi Badar online, tapi adanya hanya di iPhone, di Android nggak ada. Oh gitu, sampai Pak. Ada 100 pelajaran kalau nggak salah. Juga ada tulisannya, Pak? Ada suaranya. Badar online, jadi di webnya pun ada. Oh. Saya ketik di chat ya. Iya, iya. Saya ketik di chat aja, Badar online. Badar online. Jadi di webnya pun ada, badaronline.com. Udah saya cat. Jadi harus memang ada perubahan ini inovasi supaya gimana ya, lebih mudah. Saya tidak mengatakan metode Yasir ini mudah gitu. Tapi saya promoin bahwa harus mudah gitu. Namanya aja udah Yasir gitu. Mudahkanlah gitu. Jadi kalau kemudian belum mudah, berarti doanya belum dikabulin tuh, Bun. Jadi kalau Pak Ustadz ini belum mudah, berarti Allah belum ngabulin doa kita. Ini kalau udah mudah, oh berarti Allah mengabulin doa kita. Amin. Tapi ketika pelajaran yang lain belum mudah, oh berarti belum dikabulin lagi. Gitu. Jadi nanti kalau Bunda ketemu pelajar jumlah ismiyah ini 3 kali, mungkin yang pertama belum Yasir namanya. Iya. Pertemuan kedua mungkin sudah mulai Yasir namanya. Nah, Yasir. 3 baru benar-benar namanya metode Yasir. Artinya Allah sudah memang memudahkan. Jadi harapannya sih agar ke depan itu memang metode ini mudah dipahami. Makanya terus ada perubahan, terus masih ada perubahan. Yang terakhir, khobar itu bentuknya sibahul jumlah. Ya, bentuknya sibahul jumlah. Contohnya apa? Tadi rojulun, ya, fil masjidi, jer majrur. Mar'atun solihatun amamal fasli. Ya, bentuknya zoro. Ini sebelum nanti kita masuk kepada yang semua sibahul jumlah ini dimuta'allikan. Ya, sebelum dimuta'allikan. Iya, Pak? Dulu kan sihul jumlah itu ada nyanyiannya, sihul jumlah, cer, majur, dorof, masur, isyarah, musar ilaih. Nah, isyarah, musar ilaihnya di mana Ustaz nanti posisinya dia? Isyarah musyar ilaih itu bukan sibahul jumlah. Oh, berarti dulu ditamyiz ya? Itu dimasukkan karena supaya mengajarkannya mudah. Oh. Tetapi pada perjalanan berikutnya, teman-teman yang belajar belajar tamyiz ngotot isyarah musyir ilaih itu sibhul jumlah. Mudhof ilaih itu sibhul jumlah. Sehingga akhirnya ada perbedaan. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa yang namanya sibhul jumlah itu cuman
jer majrur, dan zorof. Gitu. Yang berikutnya kemarin ada apa? Ada isyarah musyir ilaih. Ya, ini yang murokab ya. Yang tadi kan ini mufrad ya. Baru bentuknya jumlah, baru sibahul jumlah. Gitu ya. Sekarang saya mau catat yang murokab. Murokab itu maksudnya adalah yang terdiri dari dua kata. Contoh umpamanya jer majrur. Nah, ini berarti ada harfu jarinnya, ada majrurnya. Gitu. Yang kedua adalah isyarah musyir ilaih. Nah, bacanya ini sebenarnya isyaratun musyarun ilaihi. Tapi kita menyebutnya sering nyebutnya isyarah musyir ilaih. Terus ada lagi namanya mausul sila. Ya. Ada lagi namanya adalah mudhofun ilaih. Ini namanya yang murokab. Ada dua kata, gitu ya. Ada dua kata. Mudhof ilaih. Terus ada namanya mausub. Apa, Pak? Naat man'ut. Ya, mausub sifat. Ya. Atau kemudian namanya adalah naat man'ut. Ya, namanya adalah naat man'ut. Ya. Saya nyebutnya di sini, saya nulisnya gini aja deh. Mausub sifat atau naat man'ut. Masuk badal mungkin Ustaz ya? Enggak, Pak. Oh, badal minhu bukan itu, dua kata. Iya, iya betul. Termasuk badal minhu nanti. Ya. Saya pikir tadi masuk badal, naat ini termasuk badal. Enggak. Maksudnya yang murokab ya, Pak ya. Iya. Nah, ini ada yang menyebut namanya mausub sifat, ada juga yang menyebut namanya naat man'ut. Itu. Contohnya umpamanya mar'atun jamilatun. Oke, mar'atun jamilatun. Nah, yang disebut naat yang mana nih? Jamilatun. Nah, jamilatun ini naat. Berarti ini namanya man'ut. Ya. Yang dibalik naat man'ut mau Ustaz ya? Iya. Karena apa? Karena apa namanya? Yang sering dipelajari itu naatnya. Naat itu mengikuti man'ut gitu kan? Seharusnya nyebutnya man'ut naat gitu. Tadi saya membuat man'ut naat gitu. Tapi nggak populer itu. Populernya adalah naat man'ut. Maka ini saya kasih contoh supaya tahu naatnya mana. Kalau dia mau subsifat, sifatnya mana? Jamilatun mana sifatnya? Jamilatun. Ini dia sifatnya. Mausubnya? Mar'atun. Ini mausub. Jadi, kenapa ada yang menyebut naat, ada yang menyebut sifat? Sebab makna naat itu ya sifat.
Ya, makna naat itu adalah yang memiliki Sifat. sifat. Jadi ada yang menyebut namanya udah sifat. Karena dia sifat, maka disebutlah namanya mar'atunnya ini menjadi Mausuf. mausuf. Tapi kalau nyebutnya bunda dan ayahanda naat, berarti sebelumnya namanya Man'ut. man'ut. Jangan naat mausuf. Ya. Nanti nggak diterima sama banyak golongan. Ya kalau nyebutnya pakai naat, bunda harus ngomongnya man'ut. Kalau makainya sifat, berarti Mausuf. mausuf. Ya sama-sama aja dia juga itu sebenarnya. Itu berpasangan dah itu ya, Ustaz, ya, pasangannya jelas. Iya, dia pasangannya itu. Gitu. Ya. Terus apa lagi yang dia murokab? Nida dengan munada ya. Tadi ada badal mubdal minhu. Gitu ya. Ada badal, ada mubdal minhu. Terus apa lagi? Contohnya, Ada Ustaz, taukid, ada apa ini? sama Mu'akkad. Hah? Mu'akkad. Mu'akkad. Ya. Mu'akkad. Terus apa aja itu yang apa namanya? pasangan-pasangan. Yang pasangan ada nida, ada juga. munada. Terus abdal, sifat, naat. Ada atop, Maktuf. ada maktuf. Ya, atop, maktuf ala. Ya. Ada atop sama Maktuf. maktuf. Ini mana atopnya nih? Atop, maktuf. Apalagi? Yang belum apa ini? Jar majrur. Jar majrur udah di atas. Sudah belum? yang di atas. Oh, Di atas udah ya. tadi. Oh, ketutupan sama Ustadz. Iya, saya saking gugunya ini Mudah. ketutupan tadi. Mudah wilayah. Sudah. Nah, di atas. Mudhof ilaih sudah. Ya, mausul sila ya sudah. udah. Isyarah musyir ilaih sudah. Jar majrur sudah. Ya. Badal. Mausul sila tadi contohnya belum, Ustaz. Mausul sila contohnya yang mausul. Alladzina yu'minuna. Ya. Allazinanya mausul. Ya. Silahnya adalah yu'minuna. Sila itu apa, Ustaz? Sila itu yang mewasolkan, apa ya? Sila itu yang disambungkan. Allazina, orang-orang yang apa gitu. Oh iya, iya. Yang menjelaskan si mausul. Yang apa gitu. Siapa yang apa gitu. Iya, jelas, Ustaz. Ya, sila itu menjelaskan si mausul yang belum lengkap. Yang badal, Ustaz, contohnya, Ustaz? Yang badal contohnya umpamanya salah satu aksamin. Umpamanya gitu ya. 3 bagian. Gimana contohnya, Bapak? Saya ulang kalimatnya gini, badal. Biar ini. Umpamanya
Gini aja. Badal yang paling mudah disebutinnya gimana? Contoh gini. Itu contoh itu Guru Zaidun. Apa? Umirul Mukminin Abu Bakar misalnya. Abu Bakarnya dia sebagai badalnya pengganti Amir. Bisa begitu. Ya, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin Abu Bakar. Gini aja. Ro'a itu jangan ro'a itu deh. Nanti kiranya udah pernah melihat gitu ya. Ya, kalau Ro'a itu Amirul Mukminina, ya, Amirul Mukminina, ya, Aba Bakrin. Ya, Aba Bakrin. Ro'a itu Amirul Mukminin, Amironya jadi apa nih? Maf'ul kan? Ya, maf'ul. Ya. Maf'ul. Maka di sini juga bentuknya nasab, aba. Di sini amiro, di sini aba, sama dia maf'ul. Dah, ini Aku menjadi Abu ya. Abu Bakri kalau Rafa ya. Aba Bakrin. Jadi mansub. Jadi mansub karena maf'ul. Ya, oh iya ya betul. Ini Amirul, dia ya. jadi apa? Jadi badal dari Amirul Mukminin. Kalau dihilangkan ro'a itunya baru Amirul Mukminin gitu ya. Amirul Mukminin Abu Bakrin. Tapi itu dia tidak ada mubtada khobarnya kalau gitu nyontohinnya kan. Maka saya buat ro'a itu tadi supaya dia bentuknya jadi kalimat. Tapi pertanyaannya kenapa ro'a itu? Emang pernah melihat? Jangan ro'a itu. Kalau syarat sama jawab termasuk murakkab enggak? Syarat jawab enggak, Pak? Enggak ya. Enggak. Ini apa ya? Yang apa? Yang tabi apa aja, Pak? Yang tabi itu apa? Badal, taukid, atop, sama naat. Naat, enada, munada. Iya, betul. Sama nih. Ya. Sama nih berarti. Ada sifat, ada naat man'ut, ada badal, ada taukid, ada atop, terus nida dan munada. Nida dan munada ini nyambung nih. Yang ngikut dia. Contohnya Ustaz, nida munada. Contohnya, ya Muhammad. Ya-nya itu nida, harfun nida, Muhammadnya munada. Itu. Yang dipanggil. Yang dipanggil ya. Yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Nida, munada. Kalau istisna sama adawatul istisna. Oh iya, istisna sama mustasna minhu. Sama adawatul istisna. Ya, istisna, ya, istisna sama al mustasna minhu, ya, al istisna warnanya biru. Al istisna sama mustasna. Iya, ada watul istisna sama mustasna minhu. Contohnya ya illa iblis.
Ya, jadi ini istisna, ini mustasna minhu. Itu dia yang murakkab. Jadi kalau ada jer harus ada majrur. Kalau Ya. hal sohibul hal, Ustaz. Oh ya, betul. Hal sama sohibul hal. Ya, ada hal, ada sohibul hal. Hal sama sohibul hal. Ini Bu Dewi. Iya. Bu Dewi dapat ininya dari mana linknya? Dapat dari Ustadz Suryana. Oh iya, saya lupa tadi. Nggak apa-apa. Tapi suaranya saya ingat. Tenang aja, suaranya saya ingat. Agak ke atasin sedikit, biar nampak. Diatasin. Biar nampak seluruhnya. Oh. Ini. Nih. Gini. Ya. Yang kedua isyarah sama apa itu Ustaz? Musyir ilaih. Isyarah, Isyarah. isim isyarah berarti. Iya, isyarah itu isyarah sama musyir ilaih. Isyarah itu kata tunjuk sama musyir ilaih. Dalikal kitabu. Jalikal kitabu. Karena isyarah masuk makrifat, maka harus makrifat. Dia Jadi isyarah musyir ilaih, dia ngikut. Ya. contohnya Tapi nanti kalau kemudian dia apa namanya? Ini yang kemarin yang bingung itu. Gimana ya? Nih, umpamanya gini. Zalikal kitabu. Ya, nih ya, saya ulangi. Terus sama zalika kitabun. nakiroh. Ya. Kalau ini kan dia apa namanya ini? Ma'rifat. Makrifat. Ini Nakiroh. Ma'rifat. makrifat. Ma'rifat. Ya kan? Ini isyarah. Ya kan? Syar'ile. Maka ini juga makrifat kan? Ya, Iya. makrifat. Iya. Gitu. Kita makrifat, Ustaz. Al-kitabu makrifat. Berarti dia namanya isyarah musyir Syar'ile. ilaih. Ada juga yang menyebut al-kitabunya ini dia adalah badal nih. Badal. Badal dari apa? Dari zalika. Sama-sama makrifat. Tapi kalau posisinya dia zalika, ini isyarah, ini jadi mubtada. Kalau kitabunnya jadi khobar. Khobar. Boleh Ustaz itu jadi nakiroh sama ma'rifat. Ma'rifat sama nakiroh. Gimana Pak? Yang bawah itu boleh. Ma'rifat ketemu nakiroh. Boleh. Ketemu nakiroh. Tapi posisinya dia menjadi adalah khobar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mahasiswi Lihat jam, sastra salat Arab. Mahasiswi sastra Arab. Iya. Jadi nyebut Dila sekarang Pak kita rubah. Waalaikumsalam mahasiswi sastra Arab UIN gitu ya. Itu baru dipelonco, Ustaz. Iya, baru dipelonco tuh. Biar itu, biar apa namanya? Biar terus belajar. Jadi Ustadz ada dua istilah ya yang dalikal kitabu gitu. Isyarah. Setiap isyarah, jadi gini. Setiap ketemu isyarah ya,
setiap ketemu isyarah, Pasti harus cari musyar ilahnya ya. cari musyir ilaihnya. Setiap ada kata tunjuk, berarti ada yang ditunjuk kan? Iya. Gitu. Berarti dia ada yang ditunjuk. Yang ditunjuk itu namanya adalah musyir ilaih. Tapi terkadang yang ditunjuk itu tidak disebutkan di dalam Kalimat. di dalam tulisan kadang, dalam kalimat. Ngumpet ya dia Ustaz ya. Contoh umpamanya gini, Bu Dewi, tolong ambilkan gelas, gitu kan? Gitu. Habis itu di mana? Tutu. Nah, ngomong tutu gitu kan? Iya. Tutu gitu. Itu tuh. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, musyir ilaihnya mana? Itu tuh. Tutu, masa tutu gitu kan? Masa nyebutnya tutu, tuh mana musyir ilaihnya? Tutu gitu. Jadi kadang musyir ilaihnya itu tidak di apa? Nyatakan. Tidak disebutkan, tidak dituliskan gitu. Terus kalau dia bentuknya nakiroh sama makrifat, itu jadi beda. Contoh gini tadi, zalikal kitabu sama zalika kitabun. Ya. Yang di sini isyarah musyir ilaih bentuknya. Tapi posisinya yang di sini zalika ini kalau kita bilang dia mubtada, ya. Alkitabunya ini jadi badal. Ya, menjelaskan siapa? Menjelaskan si Jalika. Berarti kalau begitu khobarnya mana? La roiba. La roiba fi-nya ini menjadi khobarnya. Bentuknya bentuk apa? Bentuk jumlah. Gitu ya, bentuk jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah ya. Nawasih ini. Nawasih. Nawasih. Berarti kalau begitu, ya, kalau begitu, ini yang di jumlah ini berarti ada yang ketiga nih. Kurang satu ya. Kurang satu. Namanya. Tadi aku mau nanya itu jumlah tuh. Al jumlatun nawasih. Kok nggak ada gitu. Nawasih bukan yang karena itu Ustaz. Apa? Ada juga nafi gitu. Gimana, Bun? Yang nawasih bukan yang kana, kada. Yang nawasi mana tadi ya? Coba sebentar. Mana tadi ya? Yang nawasi. Nawasi itu ada halaman 35 tadi. Kana, ada kana, ada kada, ada inna, ada lanafi. Nah, dia masuk lanafi tadi kan, Bun? Iya, la roiba. Nah, gitu. Jadi kalau begitu, ini berarti kurang. Ya, Ustaz. Kan ada 3 sesuai dengan Iya. kalimat. Kan ada 3 uraian kalimatnya itu. Nah, nih. Fi'il, Berarti ini isim sama nawasi. namanya jumlatun nawasi. Nah, nih berarti kan ada tambahan lagi tuh. Ya. Tadi aku mau nanya. Itu tuh kurang jumlatun nawasi kan ada yang tuh. Coba kalau nggak diuji coba begini nih. Setelah itu gimana, Bun? Kalau setelah isyarah itu ada alnya adalah badal. Iya, dia jadi badal kan. Tapi kalau dia zalika kitabun, zalikanya bisa jadi mubtada. Kitabunnya jadi khobar. Ustaz, intinya pasangan di atas tuh intinya mesti harus dicari pasangannya ya Ustaz ya kalau dalam sebuah kalimat. Iya. Harus dicari pasangannya ya. Iya, benar, Pak. Jadi ini sama nih, isyarah musyir ilaih, tapi kalau dia diurai,
ya, diurai. Yang tadi ketemu makrifat, dia jadi badal. Kalau ketemunya nakiro, dia jadi Khobar. khobar. Ustaz tanya Ustaz. Iya, Pak. Jadi kalau zalikal kitabu la raiba fi, itu berarti kan nggak pasti ya. Ada yang mengatakan alkitabunya badal, ada yang mengatakan alkitabunya khobar gitu ya. Iya, jadi kalau diperhatikan, umpamanya zalikanya dihilangkan. Alkitabu la raiba fi. Udah bisa menjadi jumlah nih. Betul ya, betul. Bisa menggantikan zalikanya ya. Suara air. Jadi kalau saya pribadi, saya mengambil yang alkitabunya ini menjadi badal dia, Pak. Oke. Tetap kalau makrifat ketemu makrifat, maka makrifat berikutnya ini dia akan menjadi pengganti ya. Menjadi sifat. Gitu, jadi pengganti. Berbeda dengan makrifat ketemu makrifat dengan yang huwa tadi. Maka saya buat rumusan di sini, biasanya khobar itu nakiro. Boleh dia makrifat. Selama ini pemahaman saya, dia bisa makrifat gitu ya. Kalau ketemunya seperti huwa, kayak domir gitu. Yang dia kurang lebih nanti berbentuknya jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah kan harus terdiri dari mubtada khobar juga kan? Iya. Mubtadanya makrifat. Jadi benar yang Pak Ari bilang gitu. Ada yang menyebutkan adalah tapi ada lagi Pak Ari yang menyebutkan alkitabunya ini bayan. Penjelas itu. Iya, namanya penjelas jalika gitu. Jadi Pak Ari bilang tadi zalikanya ini mubtada, alkitabunya menjadi khobar. Ya, ada yang zalikanya mubtada, alkitabunya jadi badal. Ada yang ketiga, zalikanya mubtada, alkitabunya ini menjadi bayan dari zalika. Gitu, menjadi bayan. La raiba finya dia menjadi khobar. Kalau ini artinya gimana ini? Kurang lebih. Itu buku, yang, itu kita. Tidak ragu yang ini. Yang ini nih, ini. Yang di atas. Buku itu. Iya, jadi kan menerjemahkannya kurang lebih kitab yang itu, gitu kan? Oh, itu kitab yang itu, kitab yang ini, atau ini kitab. Gitu. Kalau bahasa Indonesia aja terjemahan Kemenak itu ini kitab kan? Dalam kurung Al-Quran. Kalau yang ini terjemahnya zalika itu kitabun adalah kitab. Itu adalah kitab. Karena ketemunya dengan nakiro dan dia posisinya menjadi khobar. Ini yang dia murokab. Apalagi ya Pak yang belum masuk Pak kira-kira? Jar majrur, isyarah musyir ilaih, mausul sila, mudhaf mudhaf ilaih, mausuf sifat rauna'at man'ud, badal mubdal, taukid muakkad, nida munada, atop maktub, istisna al mustasna. Hal sahibul hal. Apalagi yang enggak ada? Ada tamyiz mumayyaz. Ya, kalau kita masukin hal sama sahibul hal, ada lagi namanya tamyiz mumayyaz. Ada tamyiznya,
ada mumayyaznya. Zorof mazruf masuk nggak? Zorof mazruf enggak, Bun. Oh iya. Sebab zorof mazruf itu dia masuknya di mudhof ilaih sebenarnya kaidah. Oh iya. Ya. Mazruf itu enggak ada. Contoh tamyiz dari Ustaz. Contoh tamyiz. Ini yang ya Muhammad sudah saya hapus. Mana nih? Oke. Ini dia. Contoh yang tamyiz. Ida asyara kaukaban. 11 apa? Gelas. Ya. Kaukaban. Kaukabannya ini jadi tamyiz. Menjelaskan apa? Menjelaskan yang belum jelas. Apa yang belum jelas? Ini. Saya melihat 11. 11 apa? Saya membeli 15. 15 apa? Itu namanya tamyiz. Tamyiz itu harus dengan bilangan, Ustaz. Biasanya bilangan, Pak. Tapi bilangan yang 11, kalau dia bentuknya 1, 2, nih ya, bilangan nih, masuk ke bilangan. Umpamanya bilangan itu contohnya adalah babun wahidun. Artinya babun, babani, babanis, nani. Ya. Jadi babun wahidun, babanis, nani. Ya, ini namanya adalah sifat. Mana sifatnya? Bentuknya ini khusus bilangan ya, ini sifat. Tapi kalau kemudian sudah masuk apa namanya? Apa sih? Ketiga, contohnya salah satu abwabin. Arba'atu abwabin. Nah, ini dia sudah masuk mudhof ilaih. Idofat. Kalau dia masuknya 11 tadi ihda asyara kaukaban. Kaukabannya ini jadinya tamyiz. Nah, gitu. Itu yang bilangan dia, Pak. Jadi kalau Pak Ari tadi tanya apakah mesti bilangan? Bilangan tapi harus dari 11 ke 19. Kayak kemarin yang contohnya apa? Aksaru minka malan itu ya, Ustaz. Iya. Contohnya umpamanya ana aksaru minka. Ya. Ana aksaru minka. Saya lebih banyak
Minka, dari kamu. Apanya yang banyak? Malan. Malan ini tamyiz. Jadi ndak harus bilangan dia, Pak. Bisa yang lain. Selama dia menjelaskan yang mubham. Dapat WA dari itu Pondok Ikan Kalimantan. Dia tidak bisa bisanya cuma take away, melayani. Jadi dia ininya adalah kreatif itu. mubham. Gitu ya. Ini dia mubham. Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang mubham, yang belum jelas. Saya lebih asmanu atau ana apalagi ya, akbaru gitu. Jadi dia tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang mubham. Apabila dia masuk bilangan, maka dia masuk bilangannya yang di sini, mulai dari 11. Kalau yang 1, 2, dia bentuknya menjadi sifat bilangan tersebut. Kalau 3 sampai 9, 10 ya, itu masuknya menjadi idhofah. Gitu. Ini kalau dia bentuknya adalah bilangan. Tamyiz, mumayyiz minhu, hal sama sohibul hal. Dulu kita pernah nyatet ini udah. Apalagi ya? Timbangan Ustadz. Kayak kuintal, kilogram termasuk? Termasuk. Termasuk. Ya, pamannya khamsu mi'atin. Khamsu mi'atin. 500. 500 apa? Ya. Khamsu mi'atin. Kalau timbangan gimana contohnya lagi ya? Timbangan kayak saya membeli 1 kilogram apa gitu, Ustaz. Istaro itu litron ruzen. Istaro itu iya, betul. litron liter ya. Litron ruzen, beras. Saya membeli 1 kilogram beras. Nah, istaro itu Liter. Ritlan. Litron bukan sih? Ruzen. Liter tetap liter kan Ustaz? Apa? Tetap liter. Ritlan kan? Iya, litron. Ruzen. Ritlan. Liter. L lam taro terus ada alifnya. Ro. Bener nggak sih, gimana sih? Coba. Ini tulisannya bener nggak nih? Ritlan. Kayak gini Ustaz. Coba ya dibaca. Kalau kilogram kitron, Ustaz. Kalau liter. Apa, Pak? Kalau kilogram kitron. Kitron. Dia kilogram. Kayak gitu bukan, Ustaz? Kayak mana? Ustaz nggak lihat. Udah di chat untuk semua orang. Ustaz nggak lihat chatnya. Ya benar, timbangan itu juga bisa deh. Gitu ya. Dan long. Oke. Sekarang kita mencoba untuk mengi'rab. Ayat berapa, Pak? 35.
35. 35 kemarin 35. Belum. 35. Kemarin 34, Ustaz. Kemarin 34. Kemarin 34, sekarang mau 35. Sekarang wadakhola. Loh, ini kok udah saya urai ya? Dakhola. Belum. Kemarin kan baru nafaron, sampai nafaron. 35 sebagian nggak salah. Oh. Iya. Sampai nafaron kemarin, Ustaz. Ini saya jelasin kemana ya? Di sini kali, Ustaz. Wadakhola. Ya. Wanya apa ini? Istibnaiyah. Istinafiyah. Mabniun? Mabnil fathi. Mantap. Dakhola. Dakhola fil madi. Fi'il madi. Mabniun? Fathi. Ala fathi. Fa'ilnya mana? Kalau sudah ketemu fi'il, harus ada fa'il. Domirun mustatir. Oh, apa itu? Domirun Fa'ilnya mustatir. mana? Domirun mustatir. Benar. Fa'ilnya adalah domir Mustatir. mustatir. Takdiruhu. Ya. Takdiruhu jawaban wa. Takdiruhu Wa. huwa. Jannata Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Hunya Hu. Domir mutasilun. Domir mutasilun mabniun ala apa ya? Domir mutasil mabniun mabniun ala domi ala fi mahali jarin mudofun Mudhafun ilaih. mudhof mudofun ilaih. mudhofun ilaih. Ini pikiran saya terganggu nih. Terganggunya di ini nih. Di dakhola ini. Ya, di dakhola ini. Makanya saya nggak sergap. Ya. Dakhola. Coba Pak Sur, dibantu Pak Sur. Kenapa, Ustaz? Dakhola ini muta'addi atau lazim? Bu Retno, dakhola lazim atau muta'addi? Muta'addi mestinya ya. Lazim, Ustaz. Kalau dia lazim, Nggak ada maf'ul bih. Muta'addi, Ustaz. Tadi kalau yang subuh itu muta'addi. Muta'addi mestinya ya. mestinya muta'addi ya? Iya. Kalau Kan dia memasuki, Ustaz. Ya Allah. Banyak Ternyata masih memasukin banyak apa? yang harus dipelajarin. Memasukin apa, Ustaz, kalau nggak dijelasin? Dan dia memasukin jannah di surga. Kebun. Iya, dia makanya tadi bentuknya itu dia memasuki. Masukin apa kalau nggak ada maf'ulnya? Kalau nggak ada maf'ulnya masukin apa kan nggak jelas, Pak. Jadi kan muta'addi dia. Ini Kalau PR lazim. nih. Ini PR, ini ganggu pikiran saya nih Pak Sur. Ini kaidahnya saya belum ini nih. Nanti saya perjelas ya. Gitu. Jadi kalau dakhola itu dia muta'addi, maka jannatanya jannata itu dia apa ya? maf'ulun bih. Ya kan? Iya. Maf'ulun bih. Gitu. Nah, kalau lihat posisi strukturnya begitu berarti dia ini, Ustaz.
apa? Mutaaddi. Mutaaddi. Iya. Tapi harusnya kalau dia- kaidahnya Ustadz, kalau seluruhnya berarti kan lawannya mutaaddi itu lazim. berarti lazim. Lazim. Tapi di sini penjelasannya dia memasuki kebunnya. Berarti jangan di sini posisinya kan maf'ul bih, Ustaz. Sementara maf'ulun bi itu rumusan yang saya buat kan, maf'ulun bi itu ada apabila ada fi'il muta'addi toh. Iya. Nah, pertanyaannya dakhola ini muta'addi atau lazim? Kalau secara zahir dia lazim toh. Iya. Tapi kenapa dia butuh maf'ul? Kecuali kalau ada khola misalnya, mungkin bisa ya. Nah, ini PR nih, PR saya nih. Saya tadi jadinya langsung, loh, kok dakhola jannatahu ya? Dan dia masuk surga. Dia masuk kebun. Dia masuk kebun. Ya, bisa juga Ustaz. Dia masuk kebun. Iya, dia masuk Kebunnya rumah. jadi maf'ul. Dia masuk kebunnya. Dia memasuki kebunnya. Iya, kalau sepintas, ya kan. Ini, kalau dia jannatanya itu dijadikan maf'ulun bi, maka dakhola ini harus muta'addi. Kan rumusan saya gitu kan? Iya, Ustaz. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi PR-nya itu, PR saya ini ada di dakhola. Nanti dibantu nyari ya. Ya Pak Sor. Kalau lazim malah bingung Ustaz itu. Nanti dia artinya kan memasuki. Masukin apa kan belum jelas nanti kemalahan. Kalau dia lazim. Iya. Arti terjemahannya dia memasuki kebunnya gitu kan. Iya. Dia memasuki kebunnya. Tapi secara dilihat dari bentuk dakhola itu artinya masuk. Maka nanti saya harus buka Imriti atau kemudian Zurumiyah yang bicara tentang lazim. Gitu. Tapi mungkin ini Ada, bisa lazim, bisa muta'addi. Sama kayak saya masuk rumah, berarti rumah kan jadi maf'ul bih. Saya keluar rumah. Atau dia masuk rumah. Berarti bisa muta'addi kan? Dari definisinya itu. Saya masuk rumah. Saya masuk kebun. Kalau dia madi kan berarti artinya kan sedang masuk, Pak. Kalau madi telah masuk, iya. Kalau madi telah masuk ya. Telah masuk. Telah masuk. Dia telah masuk. Ya bisa. Ya, ini kita skip ya. Ini nanti kita cari bareng-bareng ini. Ya, kalau dia telah masuk bisa juga lazim, dia sudah mempunyai. Insya Allah besok dapat jawabannya. Ya. Insya Allah nanti malam saya buka kitabnya lagi. Ya. Wih, makin bertambah. Banyak yang nggak paham kita ini. Sama pusing. Khususnya saya nih, makin banyak yang saya nggak paham jadi. Ketika ketemu wadakhola jannatahu. Kok jannatahu ya? Maf'ulun bih. Tapi dakhola ini ta'addi. Berarti dia bisa lazim itu butuh maf'ul bisa. Ada maf'ulnya bisa lazim. Tapi biasanya nggak perlu ada masuk. harus jadinya.
Saya nggak perlu Marortu bijaidin, gitu kan? Marortu bijaidin, gitu. Nah, nanti saya akan buka yang fi'il lazim membutuhkan maf'ul. Oke, kita lanjut Bu Dia. Wa jadi apa Bu? Harf atop. Mabniun. Mabniun al fathi. Huwa. Huwa mubtada. Mubtada. I'rabnya? Huwa mubtada marfu. I'rabnya isim. Isim domir. Munfasil ya Ustaz. Munfasil. Mabniun ala fathi. Alal fathi. Mana fathahnya? Fathahnya ada di ini. Mahali. Fi mahali. Raf'in. Betul. Fi mahali raf'in. Jadi apa? Mubtada'un. Mubtada. Di fi mahali raf'in mubtada'un. Zalimun. Khobar. Khobar apa? Mubtada. Khobar mubtada. Khobar mubtada marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi Dhammatun. wa alamatu Rafihi. Dhammatun. Dhammatun. Jahiratun. Jahiratun. Ala akhirih. Ala akhirihi. Atau fi akhirihi. Li nafsihi. Li harfu jarin. Mabniun. Ala kasri. Ala kasri. Harfu jarin. Mabniun. Alal Kasri. Kasri. Ya. Nafsi. Ismun majrur. Turun. Ismun. Majrurun. Wa alamatu. Jarihi. Jarrihi. Kasratun. Ya. Jarihi. Kasrotun. Kasrotun zahiratun ala akhirih. Kasrotun zahiratun ala akhirih. Ala akhirihi. Wahwa mudhof. Ih, mantep banget. Apalnya cuma itu doang Ustaz. Siapa dulu? Siapa dulu? Dulu bilangnya panjang-panjang banget, bingung gitu. Sekarang mau disingkat-singkat nggak boleh. Dulu awal belajar mah panjang banget Pak Ustadz. Susah ngapalnya. Sekarang mau dibuat, ini mubtada aja udah, ini dijadiin, mau dibuat gini aja tadi nih. Ini mubtada, khobar, jar majrur gitu kan. Mau begitu aja tadi. Tapi nanti dia tanya, gimana nih robnya gitu. Gitu. Tambah panjang lagi, tambah panjang lagi, tambah muta'ali, Ustaz. Muta'ali. Berarti ditambah muta'ali. Muta'ali lagi ya. Udah lama. Mudhof. Hinya jadi mudhof. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Ini jadi mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Kemarin kita ngobrol sama Pak Suryana tentang masalah hu dengan hi. Hu dengan hi. Ya. Hu itu dibaca dengan hi. Ya. Itu adalah
apabila sebelumnya adalah kasroh. Kasroh. Dan sebelumnya itu adalah ya sukun. Gitu. Maka hu itu dibaca Hi. 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 Gitu. Coba ya, hu itu dibaca hi. Terus yang menjadi pertanyaan kemarin sama apa? Sama Bu Dia, ini mabeninya ala apa gitu kan? Ya. Apakah alat domi Domi. atau ala Kasri. ala kasri? Ala domi. Dah. Kalau kemudian dia alat domi boleh, alal kasri boleh, terus permasalahannya di mana mabeninya? Timahali. Ya, di mana posisi mabeninya? Gitu. Kok boleh hu, boleh hi, nanti boleh jadi ha gitu. Mabniun alal fathi. Gitu. Jadi hu itu dibaca hi, syaratnya tadi. Gitu ya. Atau Adanya ya sukun atau kasroh. atau Kasroh. kasroh. Coba kira-kira Bunda pernah baca Quran yang alaihu nggak? Jarang. Ya alaihi. Ya nggak pernah lah. Nggak ada. Hah? Alaihi kebanyakan. Nggak ada, kebanyakan alaihi. Nggak ada emang. Kan setelah jar kasroh. Apa? Setelah harfu jar kan kasroh. Nah, itu tuh. Nah, itu maksud saya. Maksud saya, dia kasroh ini bukan karena harfu jarin, Bun. Contoh umpamanya. Ya. Ini ala harfu jarin bukan? Ya. Alaihim. Harfu jarin kan? Ya. Jarin. Ya. Maka him kan? Ya. Iya. Atau kemudian alaihi. Gitu. Alaihi. Fihi. 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 Ya, atau di sini dia menjadi fihim. Gitu. Ya, jadi ini benar. Dia adalah namanya harfu jarin. Tapi kalau saya buat ini la, harfu jarin bukan? Ya. Ya. Kalau lahum? Lahum majrur. Lahum. Tapi dia bacanya enggak lahim. Enggak lahim. Lahim. Iya, ya. Jadi maksud saya dia dibaca hi itu bukan karena ada harfu jarinnya. Iya. Karena ada ya. Karena rumusannya tadi ada kasroh sama ya sukun. Ya sukun. Jadi ada kasroh. Ada ya sukun. Ada ya sukun. Gitu. Jadi inilah yang menjadi patokannya. Ya, kasroh sama ya sukun. Bukan karena dia jadi ada diawali dengan harfu jarin atau diawali dengan mudhof, bukan. Karena mabni Ustadz ya. Hum sama hu itu kan mabni ya. Tidak terpengaruh dengan jar. Iya, dia tidak terpengaruhi dengan jar. Jadi kebanyakan selama ini kita berpikir bahwa alaihim ini kenapa bacanya him? Ya karena jar.
Kenapa bacanya hi? Karena jar. Lah, ini kenapa hum? Padahal kalau kemudian tadi ini alasannya adalah karena jar, ini juga karena jar kan? Iya. Tapi kenapa bacanya him? Bukan him, tapi hum. Nah, itu yang membuat saya katakan bahwa hu itu dibaca hi, hum itu dibaca him, karena sebelumnya, ya, sebelumnya itu harokatnya kasroh dan sebelumnya juga adalah ya sukun, gitu. Sehingga dia bisa, kalau nanti baca i'rab, Bunda ada yang menyebutnya alat domi juga alal Kasri. gitu. Ya. Mabniunnya alat domi dan alal kasri. Ala domi fi mahali jarin mudafun ilaih. Kalau domi berarti muqaddarah, Ustaz. Kalau domi, kalau artinya kalau kita i'rab domah berarti ini muqaddarah. Artinya kan nggak nampak. Kalau ini secara dohir kan memang dia kasroh ya. Jadi gimana? Tapi kalau di i'rab itu memang dia secara dohir, artinya dohir memang yang nampak di situ memang kasroh. Makanya dia di i'rab ala kasri. Muqaddarah ala kasri. Jadi gimana Pak itunya tasrifnya gimana? I'rabnya gimana? I'rabnya. Ini masih ini yang masih dibahas. Jadi maksud saya kalau di i'rab itu kenapa kita mesti bisa ini cari ini penyebabnya kenapa di ala kasri gitu, Ustaz? Padahal dia kalau posisi tidak didahului oleh ya sukun atau kasroh, maka dia kan mabninya atas doma. Iya betul. Jadi PR saya ini pertama tadi adalah fi'il lazim. Dakhala. Fi'il lazim butuh ada maf'ul. Ya. Ini PR saya nih. Jadi fi'il lazim kok ada maf'ul gitu ya. Atau memang tadi dakhala tadi adalah fi'il muta'addi gitu. Kedua saya tadi lihat di kamus-kamus itu Ustaz, yang di online itu kamus itu memang ada fi'il dia sebutkan ada yang muta'addi miring lazim. Ada yang seperti itu. Artinya tidak mesti harus satu fi'il kemudian satu misalnya lazim, tapi dia biasa saya baca satu fi'il misalnya fi'il sulasi nanti dilanjutnya dengan lazim miring muta'addi. Ada juga yang cuma lazim saja. Ada juga yang muta'addi saja, tapi ada juga yang lazim miring muta'addi. Itu yang di kamus itu, Ustaz. Kamus yang online itu. kamusnya coba Pak Suryana nge-share ya. Saya share. Saya stop. Kamus Ma'ani, Ustaz. Suryana nge-share. Kamus Jadi Ma'ani yang sudah berbagi. Kalau di kamus Ma'ani disebutin nanti kalau misalnya kita cari fi'il apa, nanti dibahas itu satu misalnya dakhola nanti di situ apa, di bawahnya apa-apa. Coba nanti saya coba cek juga. Itu jadi PR yang menjadi saya itu jadinya berpikir bahwa apa tadi namanya?
yang mutaaddi, lazim. Gitu kan? Terus fi'il lazim ada maf'ul. Iya, ada seperti marortu bi Zaidin gitu kan. Ada syaratnya dia. Fi'il lazim itu bisa ada maf'ulnya. Syaratnya ini itu nanti saya baca lagi. Kedua tadi masalah domir ya. Iya, domir Ustaz. Masalah domir. Domir ini kalau dia mabninya itu alat domi atau alal kasri juga gitu ya. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Yang perlu dicari ini Ustaz. Kan di irob itu kalau kasroh ya dia secara dohir di irob ala kasri. Nah, itu cuma nanti kalau kita di yasir di sini nanti alat domi nanti kan berseberangan. Makanya kita mesti cari penyebabnya kenapa dia di ala kasri. Kalau memang kita menggunakan alat domi. Gitu. Artinya pemikiran Ustaz memang ya benar. Artinya dia itu kan masuk dalam mabni. Tapi kok bisa berubah-berubah. Tapi di sisi lain di irob Al-Quran itu dia kalau memang dohirnya kasroh maka dia juga alal kasri. Alal kasri. Kalau alat domi ya juga alat domi dia. Nah, itu mungkin yang bisa apa? Artinya kalau kita memang berpendapat bahwa alat domi semuanya maka kita juga bisa harus menjelaskan kenapa di menjelaskan itu alal kasri. Betul. Nanti kalau ada orang baca pikirannya nggak bercabang lagi. Kita bisa menjelaskan. Betul. Masya Allah. Ya, ternyata makin lama bukan makin pinter kita ini. Iya, betul. Makin banyak yang kita nggak tahu. Iya. Tapi keluhan Bu Dia yang sebelumnya kepanjangan itu udah nggak jadi soal ya? Alhamdulillah sih. Udah hafal. Insya Allah. Iya. Baik Ibunda dan Ayahanda, insya Allah kita sambung esok hari ya, biar kemudian menjadi apa nanti malam saya saya buka bukunya lagi, buka kitab rujukan besar saya gitu ya di alat dominya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Pemikiran-pemikiran ini muncul gara-gara memang ketika dalam belajar kita menjadi bertanya, kok begini ya gitu. Sehingga muncullah PR-PR yang tadi. Gitu. Ya. Maaf Ustaz, sebelum tutup ada grup WA nggak Ustaz? Grup WA-nya ada Pak. Nanti insya Allah Pak Ari akan kita masukkan. Saya minta di invite Mas Ustaz. Iya. Baik Pak Ari, nanti akan di. Iya, makasih Pak Surya. Ya. Baik, Bapak dan Ayah dan Ibunda semuanya. Bu Sinta masih ada di situ? Masih. Ya, saya kembalikan kepada Pak Suryana. Yang jawab saya Pak Ustaz. Bantu jawab ya Pak. Bu Inji juga ada, Bu Herawati. Alhamdulillah Ustaz, banyak ada 13-an orang kalau pagi gini. 15 Pak. Iya Bu Sinta, 15, Bu Sinta, Bu Devi, Bu Retno, Bu Hera. Ya kan? Ya. Itu kemudian sudah tim-tim yang kebal tuh Pak. Ya. Sudah hebat-hebat tuh ngikrobnya, cuman nggak mau bersuara. Kalau nanti belajarnya berlima baru saya paksa bersuara. Tapi kalau begini semuanya diem gitu, tawaduk banget lah Pak pokoknya. Artinya bawel-bawel Pak, teman-teman ini. Ya, takut menularkan kepintarannya Ustaz. Satu grup ya Bu. Iya Pak Sur, dilanjut gimana? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah masuk zuhur. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Bisa menangkap dengan mudah apa yang sudah Ustaz yang terkait. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan
pagi ya, waktunya masih sama jam 10. Kita tutup dengan doa majelis. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Sur, terima kasih Ustaz, Pak Sur ya, Pak Mudi Budia dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.